Jadi ini hasil karya sampean Mas ya. Ya, ini Produk sendiri. Masih Mas. Oke. Nah. Sana sih. Jadi di sini teman-teman rumah kontrakannya Mas Ismail selama ini ya Mas ya. Yang sudah 2 tahun lebih Mas. 2 tahun kurang setengah ya. Dan sekarang ini beliau mau pindahan teman-teman. Nah, sekarang saya mau tanya-tanya tentang seputar Gus Ja'far nih Mas ya. Nah, walaupun sampean yang kemarin-kemarin berbulan-bulan yang lalu sudah ditanya sama channel Mas Sulianto Agung itu kan, sudah memaparkan, sudah mengulas tentang Gus Ja'far. Maka ingin saya memperbarui itu Mas ya, biar masyarakat ini tahu lebih dalam lagi tentang Gus Ja'far. Mungkin beberapa bulan ini kan masih belum sama ceritakan kisah-kisah tentang Gus Ja'far itu. Nah, bagaimana Mas? Kalau saya cerita masalah Gus Ja'far itu ya aslinya saya mengenal pertama kali sama beliau itu didorong dari teman saya. Suaranya kok orang-orang teman-teman saya ini kok Gus Ja'far aja. Pas saya di hati saya kalau mempunyai rezeki saya kepingin berdekatan sama beliau. Saya kepingin ngasih rokok. Pas ternyata saya ada rezeki, saya belikan rokok. Beliau itu bilang, mana orangnya kamu? Mana rumahnya kamu? Saya asli Panggung Gus, Panggung Pasuruan. Ya, di sini ya di sini saya ngontrak Gus. Di mana ya? Di desa ini. Mana? Mari Gus ke rumah saya, ke kontrakan saya. Ayo kan. Numpak sama anak-anak saya sama istri saya, numpak Tosa. Langsung masuk ke kontrakan saya, beliau itu bilang setelkan orkesan gitu. Pas kaget saya, ya orang itu kan dikira orang gila, orang nggak nyambung, orang apa gitu kan kalau orang nggak tahu. Saya juga ya heran waktu itu. Saya sama istri saya langsung minta kaset orkesan. Iya, pas beliau Terus itu bilang, sebelumnya sampean tahu Gus Ja'far itu suka lagu-lagu orkes tuh belum tahu? belum tahu. Terus gimana Gus? Saya setelkan orkesan, pas beliau itu nanyain sama saya, kamu itu orangnya satu keluarga itu berapa? Saya 12. Wata banyak, kata beliau. Iya Gus. Sampai nomor berapa? Nomor 5 Gus. Pulau satu keluarga itu segini bilangnya gitu. Saya urutan nomor segini, bilangnya beliau itu gitu. Ya kaget saya, kayak orang ya kan, kata orang kan kayak gak waras kok gitu Resepsi orang gitu ya, iya, tidak waras. masih juga saya nebak gitu sama istri saya, kaget. Kelete agak jangkep Nggih. Pas beliau itu, berarti kamu kalau lebaran itu di sini apa itu rame? Enggak Gus, keluarga saya nggak pernah ke sini. Oh, jadi keluarga kamu nggak pernah ke sini. Jadi beliau tuh mikir bagaimana gitu waktu itu. Cuma 1 tahun ini ya barokahnya beliau Gus Ja'far itu ya keluarga saya, bahkan guru saya, bahkan orang tua saya, di mana saja teman-teman saya itu sudah ke sini, barokahnya beliau itu keramat gitu loh. Bahkan Jakarta pun nyampe ke saya, bahkan Jombang pun itu Pak Sigit niku, Pak Iwan aja Jakarta itu nyampe ke sini. Rumah ini ya. Iya. Aneh orang itu. Dan juga beliau itu kalau mikir kepada orang susah itu nggak disuruh dikasih jimat untuk orang nyambung bekerja. Ya, sekiranya orang miskin tersebut bisa
cepat kaya gitu ya. Cepet Itu pun kaya, beliau tidak pernah melancarkan menyarankan rezeki. jimat-jimat. Enggak pernah. Artinya tidak pernah istilahnya menyeret terhadap kemusyrikan gitu ya. Enggak, Kesesatan enggak. enggak sesat beliau, enggak sesat. Enggak kayak Kanjeng Dimas, enggak. Iya. Enggak. Asli. Wis turunannya itu asli wis turunannya para wali, jurusannya Banten. Setahu saya itu. Pas juga beliau itu apa ya? Mas Ismail pernah diajak rekreasi apa? Itu iya hadiahnya saya diuji sama beliau. Hadiahnya saya diuji sama beliau. Waduh jelek, saya ini diuji sama Gus Jafar jelek, luar biasa. Nggak ada mungkin orang yang kuat diuji segitu sama Gus Jafar itu. Ujian pertama itu saya kalau sibuk kerja, muat rosokan, muat layangan, saya salaman, mari ini ngemot kembang di Gus Bopo, saya bingung saya. Tapi saya manut saja kepada beliau. Pas setelah itu diajak ke sana, wis kemana aja. Pas sesudah itu ada acara orkes, ya saya diajak. Pas di waktu tidur di sini itu yang di sini yang tidurnya bisa bersama anak-anak saya. Waktu TV ada di sini. Waktu TV ada di sini. Ya. Dan juga memang beliau itu sebelum Anda tahu, saya sudah tahu katakan pedomannya beliau itu kan gitu. Barang di tengah itu ya sama Gus Jafar itu kayak turu yo enak itu ya. Tiba iya buat tidur juga di sana itu Di belakang itu ya. Iya. Dulunya apa dibuat dapur? Sebelum Gus Jafar mengatakan itu. Enggak pernah. Enggak pernah dibuat tempat tidur, enggak pernah gitu ya. Dan juga saya didatangi sama beliau di waktu Ramadan malam selikur itu tidur di rumah sampai hari raya. Lama ya. Sampai hari raya tidur sampai anak-anak saya, sampai istri saya. Bahkan beliau menguji saya. Tapi untuk di pagi harinya enggak di sini kan? Enggak. Di waktu itu cuman malam tok ya. Beraktivitas gitu. Pak jiwa Tahu penolong. yang orang susah itu pasti didatangi sama beliau, siapapun dia orangnya yang berhubungan. Jadi ada bahaya apapun mungkin beliau itu tahu. Orang susah pasti Hatinya ngeretek gitu istilahnya. iya. Terus kalau seumpama ada masyarakat yang kurang paham tentang Gus Jafar ini kemudian ujung-ujung menghina, bagaimana itu Mas? Kalau sampai Ya saya minta tolong kepada bagi orang yang nggak tahu sama Gus Jafar, soalnya orangnya ya terus terang aja kayak orang gila, kayak orang apa gitu. Tapi jangan dilihat gilanya, tapi beliau itu memang gila tapi gila sama Allah, iya, bukan memikirkan dunia. dunia, kebutuhannya gitu. Kayak saya kayak umumnya Orang. lihat lain-lainnya. Siapapun saja jangan dihina beliau. Soalnya apa, kalau memang beliau itu dihina, khawatirnya ya saya khawatirkan itu beliau ngucap pas dikabulkan sama Allah. Kok bisa ya, saya mendengar cerita-cerita orang pengajian kiai ya kayak Gus Ud di Sidoarjo itu orang abahnya sendiri yang itu kan di waktu Gus Ud itu dihajar sama abahnya. Iya. Saya mendengar kuping saja waktu di pengajian. Gus Ud itu kan terkenal walinya itu. Dihajar sama abahnya itu karena merusakkan apa itu pabrik mesinnya di mana, di Jombang atau di Sidoarjo waktu itu. Iya. Jadi pabrik itu marah sama abahnya Gus Ud. Jadi abahnya Gus Ud menghajar Anaknya tuh. anaknya. Jadi Gus Ud itu bilangnya begitu. Abah ini nggak melihat dah, pola matanya itu
nggak melihat Buta apa gitu, itu. ta? Pijak apa ya apa anaknya dihajar gitu. Bilangnya Gus itu gitu. Tapi setelah itu Gus bilang gitu, fakta pijak nggak bisa melihat. Itu bahkan abahnya itu, apalagi orang-orang yang merganya saya itu kadang-kala saya takut, khawatirnya Gus Ja'far itu Berkata yang tidak-tidak iya, gitu ya. kepada saya Memvonis khawatirnya, sesuatu iya. yang sama takutkan gitu ya. Dan juga saya pernah diputer di lapangan Gayam itu menguji saya. Setelah di lapangan Gayam di Wonosari lagi dijajak dia ya aku yang kusingin. Wah saya itu sampai nguyuh tong beriku kencing ya. Saya nguyuh Padahal nggak sini, kencing, ya. nggak mau kencing tuh. Loh iya, saya nguyuh sini, kencing di sini. Kamu nguyuh sini, kencing situ. Kok ngomong nguyuh saya nggak kencing Gus? Oh, buatan kencing ya kamu. Ngomong nguyuh kencing aja Gus. Sudah kencing itu bilang ya, rokok saya hilang. Kamu cari ya. Saya muter-muter saya rokoknya Gus jauh. Nggak ketemu. Di dalam hati saya itu saya mengatakan gini, cari wali gitu. Lah iya, saya mengatakan gitu. Cuma waktu itu pendekatan cuma nanu. Tidak terlalu dalam mungkin di waktu itu ya. Terlalu dalam. Cari wali tapi tidak bisa nemu rokok kan umumnya orang kan gitu. Iya, orang awam gitu. Orangnya gitu. Pas beliau itu langsung bilang sama saya, mungkin mendengar di hati saya itu. Iya. Kamu bawa sepeda motor ini, saya mau duduk di kursi sana ya. Waduh, kok suruh bawa sepeda motor? Apakah saya jalani saja ke kursi itu. Tibanya itu rokoknya ada di situ. Oh iya, saya percaya itu. Tapi Iya. saya nggak pernah berani ngomong apa saja sama beliau itu. Meskipun bentuk ucapan dan di Iya. hati ya. Bentuk ucapan dan meskipun bentuk apa saja yang dipraktekkan dengan anak-anak saya dan istri saya, dorongan dari guru itu sudah jangan bilang apa saja kepada beliau. Guru saya itu gitu, itu orang aneh, orang yang nggak punya dosa. Guru saya itu bilang gitu. Guru saya bilang gitu. Jadi saya berterima kasih kepada orang tua dan dukungan dari guru-guru yang lainnya. Kalau mungkin sekedar pemikiran saya dengan hati saya nggak cukup, dorongan yang kuat dari guru lainnya. Saling mengisi berarti ya. Iya, mengisi pikiran saya dengan hati saya. Jadi saya nggak mamang apapun sama beliau, nggak mamang. Jadi sarannya ya jangan menghina gitulah ya. Iya. Lebih baik kesini masih tabayun gitu ya, klarifikasi itu. Iya. Ya jangan kapok.